A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zabin nufusiz zakiyah amma ba'd. Pertama dan yang sangat utama sekali, marilah sama-sama kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita, dan dengan nikmat itu pula kita bisa kembali bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan Bapak. Dan salawat dan salam, jangan juga kita pernah lupa untuk kita alamatkan kepada Ahlul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, Bapak berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, coba Anda membuka Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 23 dan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian silakan Anda tadarus lebih kurang 5 atau 10 menit. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pertama materi kita yaitu makna pernikahan dalam Islam. Apa sih sebenarnya pernikahan dalam Islam itu? Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu al-jam'u. Apa arti al-jam'u? Bertemu ataupun berkumpul. Kalau menurut Islam apa itu nikah? Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara siapa? Antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, itu nikah. Jadi kalau seandainya nanti ada orang yang sudah hidup bersama tapi tidak dimulai dengan akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam, apakah itu nikah? Tentu saja itu bukan nikah. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas mengenai hukum pernikahan. Apa sih sebenarnya hukum pernikahan itu? Yang pertama, hukum pernikahan di dalam Islam itu yang pertama jaiz. Apa itu jaiz? Yaitu boleh atau mubah. Jadi bagaimana penerapan jaiz itu dalam ajaran agama kita? Jaiz itu artinya boleh kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan. Kalau kita lakukan gimana? Kalau kita lakukan tidak dapat pahala, ini hukum asalnya ya, tidak dapat pahala. Dan kalau kita lakukan pun tidak mendapat dosa. Artinya boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Itu hukum asal daripada nikah tersebut. Kemudian hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua yaitu wajib.
bagaimana keadaan seseorang tersebut dikatakan wajib untuk dia menikah, yaitu orang yang telah mampu ataupun orang yang telah sanggup untuk menikah. Mampu, sanggup ini mampu secara lahir dan mampu secara batin. Mampu secara lahir bagaimana? Mampu secara lahir artinya dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya, kebutuhan hidup sehari-hari kepada istrinya, itu mampu secara lahir. Kemudian kalau mampu secara batin itu bagaimana? Mampu secara batin itu yaitu menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami, yang salah satu tujuannya berikut nanti akan dikatakan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Berarti kalau seandainya orang tersebut sudah mampu secara lahir dan secara batin untuk menikah, dan apabila tidak dia melakukan nikah, maka dia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, bagi orang tersebut untuk menikah wajib bagi dia. Kemudian anak-anak semuanya, kita lanjutkan kepada yang ketiga. Apa hukum nikah yang ketiga? Hukum nikah yang ketiga yaitu sunnah. Bagaimana kondisi seseorang tersebut dikatakan sunnah menikah? Yaitu orang-orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengandalkan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Dia sudah mapan, ekonominya sudah mapan. Kalau belum menikah tidak sanggup memberikan memberikan tanggungan kepada istrinya. Akan tetapi kalau umpamanya dia tidak menikah, dia yakin tidak akan pernah terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Nah, hukum nikah bagi orang ini adalah sunnah. Kemudian yang seterusnya ataupun yang keempat yaitu makruh. Bagaimana pula keadaan seorang tersebut dikatakan makruh dia untuk menikah? Yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan ataupun hasrat, tetapi ia belum punya bekal untuk memberikan nafkah tanggungan. Ini makruh bagi orang tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu haram. Bagaimana keadaan seseorang tersebut dikatakan haram untuk menikah? Yaitu orang-orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Maka bagi orang yang berniat buruk ataupun ada niat untuk menyakiti perempuan, maka hukum nikah bagi orang tersebut haram. Baik, selanjutnya apa sih tujuan nikah dalam Islam? Tujuan nikah dalam Islam yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup ataupun sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Dan nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, ini adalah tujuan nikah menurut ajaran Islam.
Kemudian selanjutnya, tujuan nikah dalam Islam itu yaitu untuk membina rasa cinta, untuk membangun rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan istri dan anak-anaknya. Ini masih Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan ia menjadikan di antaramu kasih sayang dan sayang, kasih dan sayang. Baiklah. Kemudian selanjutnya, tujuan nikah itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan yang manusiawi, ya. Bukan hal yang yang tabu. Akan tetapi, sebagai seorang muslim dan muslimat, kita yakin dan percaya bahwasanya agama kita melarang untuk melakukan hubungan seksual itu di dalam yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, seperti bilang kebohongan dan sebagainya. Jadi dengan menikah yaitu adalah salah satu jalan, namun ini satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan ya, dalam Islam untuk kita menyalurkan keinginan seksualnya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Tujuan nikah seterusnya yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu adalah perintah Allah. Mana bukti nikah perintah Allah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Seterusnya, tujuan pernikahan dalam Islam yang seterusnya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu adalah nikah itu adalah sunnah Rasul. Rasulullah SAW mencela orang-orang yang memujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah golongan. Nah, ini adalah anjuran yang tegas dari Rasulullah SAW kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan apabila dia sudah mampu. Baik, anak-anak semuanya, berharap kalian masih semangat. Kemudian tujuan pernikahan dalam Islam seterusnya yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan yang sah. Al-malu wal bunu zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan ini adalah salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam. Kemudian seterusnya, jadi sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan istilahnya khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah kalau bahasa kita itu pinangan
pinang, meminang, ya, bukan tunangan, meminang. Itu khitbah. Kemudian selanjutnya, untuk lebih jelas apa sih sebenarnya khitbah itu, coba kita lihat sama-sama. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik pria itu secara langsung maupun diwakili. Perlu kita ketahui, yang diperbolehkan selama khitbah, selama pinangan adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang pinang berhak menerima pinangannya ataupun berhak juga dia menolak. Tidak langsung diterima mentah-mentah, tapi lihat adalah orangnya siapa, bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya sehari-hari. Seorang perempuan pun berhak memilih, bukan cuma laki-laki yang berhak memilih. Jadi mengenai melihat muka dan telapak tangan ini di dalam kitab Arab, kitab klasik seperti kitab Matan Takrib ada dijelaskan tentang boleh seorang laki-laki melihat muka atau melihat wajah dan dua telapak tangan perempuan. Kapan? Ketika dalam keadaan meminang. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan lagi. Tentang ini wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok. Yang mana dia? Yang pertama yaitu yang haram dipinang dengan sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim. Meminang muhrim. Siapa muhrim? Itu orang-orang yang haram kita nikahi. Kemudian wanita yang masih bersuami, meminang istri orang, tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan suami istri dengan suaminya. Kemudian wanita yang berada dalam masa iddah, talak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Jadi kalau orang yang sudah bertunangan, ini ya, orang yang sudah dipinang, maksudnya orang yang sudah dipinang itu tidak boleh dalam Islam itu kita meminang lagi. Cari yang lain, sebanyak yang lah. Kemudian yang kedua yaitu yang haram juga kita pinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah menunggu wafat, menunggu ya. Nah, iddah itu masa menunggu. Dan wanita yang dalam iddah talak ba'in, talak tiga. Jadi mudah-mudahan Anda semua sedikit bahan yang Bapak sajikan ini, dan seterusnya Anda boleh membaca poster yang sudah Bapak bagikan kemarin, dan boleh kita membuka internet, kita cari di sana materi-materinya yang berhubungan dengan nikah. Jadi demikianlah pertemuan kita pada materi pertama tentang nikah. Sampai jumpa pada materi kedua. Bapak berharap ya, teruslah kita semua berbuat baik dan tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu, ini pandemi masih melanda negeri kita. Kemudian Bapak juga ingin sampaikan
untuk persiapan materi kedua di minggu yang akan datang. Silakan Anda kunjungi untuk Bapak. Ini dia. Nanti ditengok di situ. Insyaallah di situ sudah Bapak sediakan bahan-bahannya yang bisa kalian pelajari. Nah, hari ini cuma saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.